له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Masyaallah muslimin rahimahumullah, usikum wa nasihat taqwallahi wa bahasa wanita. Ibu bapak-bapak, adik-adik para jemaah rahimahumullah. Mari kita menambahkan satu ungkapan yang dikemukakan oleh salah seorang ulama tauhid kontemporer. Dalam bahasa Arabnya ditulis dalam kitab itu, Annallaha la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi la malakun muqarrabun wa la nabiyyun mursalun. Jadi nasihat itu untuk kita semuanya, ditulis dalam kitab yang kalau di Indonesia kan sesungguhnya Allah itu tidak ridho kalau Allah itu disirikkan, baik dengan Nabi sebagai orang yang diutus oleh Allah maupun dengan malaikat sebagai makhluknya Allah yang terdekat. Annallaha la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi. Tidak ridha disirikkan dalam berbagai macam bentuk peribadatan. La malakun muqarrabun wa la nabiyyun mursalun. Baik dengan malaikat sebagai makhluk terdekat maupun dengan Nabi sebagai utusan atau dibalik, sama saja. Kalau Allah tidak ridha, maka sebagai orang yang beriman mengikuti tidak ridhonya Allah. Jadi kalau Allah tidak ridha kesyirikan, maka orang yang beriman juga harus tidak ridha adanya kesyirikan di dunia ini dengan berbagai macam bentuknya. Makanya di dalam bagian pertama di kitab ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan bahasa yang berbeda-beda agar manusia itu fokus menyembah Allah saja. Misalkan dalam bahasa yang populer yang kita sudah hafal, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah aku. Satu. Dua, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wastanibu taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada tiap-tiap umat seorang rasul untuk menyerukan sembahlah Allah, jauhi taghut. Sebenarnya pesan moralnya sama, redaksinya yang berbeda-beda, bahasanya yang berbeda. Ada lagi, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Dan Tuhanmu telah memutuskan, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, agar Anda itu tidak menyembah apa-apa dan siapa-siapa kecuali hanya Allah. Manusia itu kan daya nalarnya beda-beda. Ada yang gampang dituturi, ada yang angel tuturane. Nggak tahu, ini termasuk yang gampang. Maka Allah menggunakan bahasa variasi tadi. Dengan bahasa ini mudah-mudahan manut, dengan bahasa ini, dengan bahasa ini. Ada lagi, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an. Mari akan saya bacakan tentang sesuatu yang diharamkan Allah. Yang pertama apa? Agar kamu tidak syirik kepada Allah. Pendek kata, kalau kita cari banyaklah ayat-ayat yang menjelaskan tentang variasinya, ya supaya orang itu menyembah Allah saja. Ini satu bagian. Bagian yang lain, ya, itu menjelaskan mengenai syirik. Bisa istilah pakai
Sebaliknya syirik itu diterangkan dengan berbagai macam istilah. Istilahnya saja berbagai macam. Apalagi bentuk syiriknya. Anwa'u syirkil akbar, anwa'u syirkil asghar. Di dalam kitab kan berbeda diterangkan. Ada macam-macamnya syirik besar, ada macam-macamnya syirik kecil dan sebagainya. Jadi diterangkan dengan berbagai macam bahasa supaya orang bisa memahami. Nah, sekarang saya akan membahas dengan kita semuanya mengenai satu istilah yang disebutkan di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan orang menyembah selain Allah. Dalam bahasa populernya, bahasa Indonesia, nidun nidani andan itu tandingannya Allah. Oh, kalau begitu tidak boleh mas. Allah tidak bisa ditandingkan dengan apa-apa dan siapa-siapa. Ya, dulu di SD juga kita pelajari laisa kamitslihi syai'un. Tidak satu pun yang serupa. Tidak bisa disejajarkan. Ya. Nabi pun tidak boleh. Nah, kalau seringkali bahasa itu saya sebutkan, Allah itu tidak bisa dilacak asal usulnya, Nabi Muhammad bisa. Tidak. Allah itu hidup selamanya, Nabi Muhammad tidak. Nah, begitu. Allah satu-satunya yang dimintai pertolongan, Nabi Muhammad tidak berhak untuk dimintai pertolongan. Allah satu-satunya yang menghapus dosa, Nabi Muhammad tidak boleh diyakini sebagai penghapus dosa. Nah, ini yang sering diomongkan orang, mungkin sadar apa tidak orangnya. Ya, entah berapa kali saya menyampaikan nasib qasidah yang nuansanya ada nuansa kesyirikan. Orang tidak menyadari. Nah, sekarang saya ingin menunjukkan kepada kita semuanya ada istilah Anda di dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Ya, ini kaitannya dengan cinta, Pak. Dengan ini punya rasa cinta, Pak. Kalau saya punya, ya. Apakah perasaan manusia itu sama? Ingin cinta dan dicinta, betul Pak? Betul Pak ya? Bukan ciptaan manusia, tapi anugerah yang maha kuasa. Rasa cinta itu masih ada nggak Pak? Pada makhluk? Jangan kok sudah apa? Orang Islam itu santai saja Pak. Santai. Quran tetap diterangkan, hadis diterangkan, ya. Tidak menolong orang, tapi diyakinkan. Ya. Nah, surat Al-Baqarah ayat 162 menjelaskan tentang istilah al-andad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan. Itu yang dibahas. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah Tuhan selain dari Allah sebagai tandingan. Andad itu tandingan lagi. Nidani. Sikapnya bagaimana orang itu? Yuhibbunahu kahubbillahi. Mencintai tandingan-tandingan, bisa benda, bisa barang, bisa orang, bisa uang yang ditandingkan dengan Allah tadi. Mencintai itu semuanya sebagaimana mencintai Allah. Dalam ungkapan bahasa Indonesia dengan faham mencintai tandingan sebagaimana mencintai Allah. Itu maknanya apa? Mirip apa sama? Sama. Kalau cinta itu bisa dipresentasi 50% untukmu, 50% untukmu. Ini belum representasi daripada orang beriman. Dengan saya mau bilang menjadi syahadat berkali-kali, kalau tidak mencintai Allah sepenuhnya, ya itu belum dikategorikan sebagai orang yang beriman. Benar Pak? Bukan karena saya. Jadi kalau mencintai selain dari Allah, saya sebut dari benda, barang, binatang, tubuhan manusia. Saya mau menyebut jam tangan lain.
itu mencintai semuanya sebagaimana mencintai Allah. Berarti bodoh. Nah itu tidak termasuk bagian beriman. Kan beriman gimana? Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman itu sangat amat cintanya kepada. Tapi mencintai yang saya sebutkan itu tadi menurut syariatnya Allah. Ada kalanya berlawanan antara kehendak Allah, kehendak Rasulullah. Artinya syariatnya Allah, syariatnya Rasulullah dengan yang dicintai dunia ini berlawanan. Satu sisi orang kepengen kemewahan, tapi sisi lain ada syariat. Yang dimenangkan mana? Kalau yang dimenangkan keinginan nafsu kemewahannya mengalahkan syariat, nah ini yang tidak boleh di situ. Wes, yang kita ambil surat Al-Baqarah 165 tadi adalah lafaz anda tadi. Di hadis ya, Ibnu Mas'ud tanya sama Nabi, ayyul dzambil a'zam? Nabi, dosa apa ya yang paling besar? Ya, jenengan sampai sekarang kalau ditanya begitu bisa jawab pasti. Dosa apa? Tapi Nabi tidak pernah bersih. Ayyul dzambil a'zam? Jawabannya Nabi, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqahu. Ini masih dosa paling besar. Kamu menjadikan Allah ada tandingan. Padahal Allah itu yang menciptakan kamu. Kok tidak disebut syirik? Nah, syirik itu apa namanya? Nidun anta ini bagian dari syirik. Ya, macam-macam. Nabi menyebut tidak syirik, tapi nidun. Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqahu. Ya, adalah sifat orang datang sama Rasulullah mengatakan, Masya Allah wa syita ya Rasulullah. Nabi, ini semuanya itu terjadi atas kehendak Allah dan kehendaknya panjenengan. Yang permainannya di situ pakai dan. Masya Allah wa syita, atas kehendak Allah dan kehendak. Itu oleh ulama tauhid dimaknai bahwa kehendaknya Allah ini identik sama dengan kehendaknya siapa? Manusia. Padahal tidak. Masya Allah wa syita ya Rasulullah. Nabi ini semuanya terjadi atas kehendak Allah dan kehendak. Apa kata Nabi? Asy'altani lillahi niddan. Loh, ini sampai ngomong gitu itu kan sama dengan sampai itu menjadikan saya ini tandingannya Allah. Masya Allah wahdah. Ini semua terjadi kehendaknya Allah SWT. Jadi kehendaknya manusia itu tidak identik, tidak sama dengan kehendaknya siapa? Allah. Ya, seperti kemarin kehendak saya, kehendak keluarga saya kan tidak sakit Pak, itu. Tapi kehendaknya Allah sakit, ya. Grundel apa enggak Pak? Itu mohon maaf ya, ini sharing ya buat kita semuanya, mudah-mudahan kita disehatkan sama Allah. Hari keberapa dari 7 hari saya pernah ya. Itu ada hari-hari tertentu saya nangis. Bukan menangisi kenapa saya sakit. Orang sehat, orang sakit, orang wafat itu semuanya kembali kepada Allah. Yang saya tangisi itu begini. Saya sendiri yang membacakan ayatnya, saya sendiri yang menerangkan hadisnya, saya sendiri yang menerangkan syaratnya hadis itu. Orang ketika ada yang tidak enak itu tidak boleh orang itu beruntung. Tapi sekarang saya sendiri yang menerima. Apa saya bisa menerima dengan ikhlas? Itu yang saya maksud. Ya, coba pakai. Jadi ketentuan Allah itu tidak ada yang salah, pasti benar. Walaupun dirasakan oleh manusia tidak enak. Itu Pak. Nah, kok dibalik? Kenapa waktu itu semua ketentuan Allah benar? Iya Pak, Allah itu tidak akan menghalang-halangi kok. Ya. Nah kalau orang itu sudor, dianggap ketentuan Allah ada yang salah, berarti sifat Allah ada yang tak baik. Ini kaitannya dengan Asmaul Husna. 2 bulan yang lalu sudah diterangkan.
sifat-sifat Allah itu baik, kembali kepada nama Allah semuanya baik. Nama Allah baik semuanya, sifat Allah baik, lalu perbuatan Allah juga baik. Ya, ada banyak pelajaran Pak ya. Alhamdulillah, bersyukur. Andai kata tidak itu orang itu merasa sehat terus Pak ya, merasa diberi terus. Karena 71 tahun itu saya diberi Allah berkeliaran kemana-mana. Berkeliaran. Apa namanya? Ya usaha kemari lah ya. 71 tahun saya tidak pernah sakit sampai baru waktu itu 7 hari. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya diberi sehat ya, dan diberi umur panjang yang barokah. Walaupun saya meyakinkan keluarga, meyakinkan teman-teman bahwa orang sakit itu kalau tidak sehat wafat, seperti itu. Benar Pak ya? Halo? Ya. Tidak ya, percaya. Nah sekarang kita bahas adat Pak. Balik dari mana ini hitopnya kepada seluruh manusia. Ya surat apa namanya kembali Al-Baqarah dari 21-22. Ini sudah sangat populer ayat ini Pak. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hitopnya manusia malah, bukan orang beriman. Hai sekalian manusia, sembahlah kepada Rabb Tuhan yang menciptakan kamu dari tidak ada, maksudnya menjadi ada, dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah berikutnya, lalu Rabbmu itu siapa? Tuhanmu tadi. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Versi ayat ini kekuasaan Allah yang tidak bisa ditandingi manusia ada 4. Pertama, Dia yang menciptakan kamu semuanya bumi sebagai tempat ini apa? Ya. Kemudian di atas sana langit ya sebagai atap. Ya. Kemudian Dia yang menurunkan hujan. Lalu dengan hujan itu Allah menumbuhkan thamarat, buah-buahan sebagai pemberian untuk kamu semuanya. Ada mekanismenya yang Allah ciptakan. Manusia diciptakan oleh Allah, ditempatkan di bumi. Dalam pandangan manusia bumi ini sebagai hamparan, dan dalam pandangan manusia di atas itu adalah langit yang menaungi kita. Ya. Kemudian Allah yang menurunkan hujan. Setelah hujan kemudian Allah menurunkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan sebagai rezeki buat kamu semuanya. Ya, thamarat, buah-buahan. Ini jenengan tiap hari daftar buah-buahan itu harus ingat ya Allah, minta izin. Ya, benar Pak. Manusia nggak bisa tomat, nggak bisa buat tomat, nggak bisa buat melon, nggak bisa buat apa namanya apel, nggak bisa buat kates. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kadang-kadang lupa ya. Betul Pak. Nah, ini saya mancing terus benar sampai kepancing kan. Ya iya. Nggak bisa buat itu. Izin dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ini adalah buah-buahan yang Kau ciptakan. Manusia tidak bisa berhubungan butuh minta izin dengan menyebut nama Allah. Ya. Nah yang kaitannya dengan tauhid, oleh karena itu fala taj'alu lillahi andad. Jangan jadikan Allah ada tandingan. Nah ini tandingan ini yang dibahas. Bukan karangan ulama, bukan karangan saya apalagi ya. Tapi apa? Andad itu keterangannya sahabat. Apa maknanya andad itu? Nah, kalau saya omongkan separuh, dengan pasti bisa meneruskan karena ini sudah berulang-ulang. Ya, saya ulangi, kalau saya omongkan separuh pakai bahasa Indonesia, pasti dengan bisa meneruskan. Betul Pak ya? Andad itu pengertian andad tandingan tadi. Saya ucapkan dalam bahasa Indonesia separuh, insya Allah, dan saya positif thinking. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu bisa meneruskan. Betul Pak? Siap menerima tantangan? Kalau tidak jadi.
pakai bahasa Indonesia. Anda adalah syirik lebih halus dibandingkan semut. Teruskan. Semut hitam. Teruskan. Jawabannya GJ, gak jelas. Semut hitam merayap di batu hitam di gelapnya malam. Halus ya Pak? Kalau jenengan dan saya tidak pakai apa-apa, tidak pakai penerangan, misalkan tidak pakai kaca pembesar sampai 5.000 kali pembesaran, bisa lihat semuanya. Tapi ada nggak? Halus nggak? Oh, masya Allah, sahabat itu menerangkan syirik itu lebih halus dari itu. Makanya kita jangan main-main dengan syirik. Betul. Jadi kan saya sebutkan, Allah la yarda ayyushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi. La malakun muqarrabun wa la nabiyyun mursal. Allah itu tidak ridha kalau disyirikkan dalam berbagai bentuknya. Ya, karena itu menyangkut hak Allah ala ibad, haknya Allah yang merupakan kewajiban manusia. Ya, saya baca Quran menerangkan ini karena kalian terbawa emosi Pak ya. Jangan bermain-main dengan syirik. Ya. Nah, ada keterangan yang lain, wa a'dhamu ma amara Allah bihi huwa at-tauhid wa a'dhamu ma nahaa Allah wa anhu asy-syirk. Sebesar-besar yang diperintah Allah adalah tauhid. Bukan sholat, bukan puasa, bukan haji, bukan umrah. Benar Pak. Ya. Dibalik sebesar-besar yang dilarang oleh Allah adalah perbuatan apa? Ini sampai 2025 ini Pak. Ya, kalau ada orang pidato berapi-api mengajak untuk memberantas dan memerangi kesyirikan, benar nggak? Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, mari kita semuanya berbondong-bondong cancung tali untuk memerangi kesyirikan besar maupun yang kecil yang ada di lingkungan kita masing-masing. Benar Pak? Dari presiden. Benar Pak? Memerangi kesyirikan dengan berbagai variasi bentuknya. Buat flyer-flyer tentang tauhid, buat video-video pendek. Adik-adik anak-anak lebih canggih daripada kita. Betul Pak ya? Di-upload, dilihat sekian banyak orang. Membuat konten-konten itu kreatif yang berkaitan dengan tauhid dan syirik macam-macam. Udah banyak Pak. Kalau umat Islam itu yang punya ilmu di bidang itu tidak membuat konten-konten seperti itu, video-video pendek itu, tapi kesyirikan lebih dahsyat, ya maka tauhid bisa dikalahkan. Kata Sayyidina Ali, al-haqqu bila nidhamin ya'libuhu al-batilu bil nidhamin. Barang yang benar kalau tidak diatur dengan baik, dimanage dengan baik, bisa dikalahkan dengan barang yang apa? Batil. Tapi barang batil ya apa? Dimanage dengan baik. Itu katanya ada orang pidato, ini namanya kebenaran baru. Nanti maksudnya Pak ya? Kebenaran baru itu bukan menurut realitas, tapi menurut framing. Ya, menurut pendapat banyak orang. Orang tidak baik, orang merakyat, orang ini yang tidak baik, sebenarnya jahat luar biasa, tapi dikesankan semua orang supaya bilang orang baik. Bisa kalah nggak? Bisa. Orang yang baik benar bisa kalah nggak? Bisa. Itu kan itu Pak. Ya. Tapi ternyata tidak baik ya. Karena semua orang, semua komponen masyarakat dipromosikan bahwa orang mempromosikan bahwa orang ini apa? Ya itu loh. Ternyata sudah diingatkan oleh sahabat zaman dulu. Barang yang salah, barang yang benar, barang yang baik. Kalau tidak dimanage, diatur, dibuat sedemikian rupa baiknya, itu bisa dikalahkan dengan satu kebatilan yang itu framing, ya. Framing. Kita pernah pengalaman begitu Pak? Pernah. Berapa kali? 2 kali. Sekarang kembali kata Ibnu Abbas tadi, al-anda syiriknya di halus. Al-anda dua syirik akhfa min dabibin namal ala safa'i sauda fi dhulumatil lail.
sebut yang melayani di bagi kita di dalam akal. Contohnya apa? Nah ini contohnya. Wa huwa an taqulu wallahi wa hayati wa hayati ya fulan. Orang mengatakan satu ya, orang mengatakan demi Allah, demi hidupmu wahai fulan. Ini kalau di masyarakat kita sumpah dengan mengucapkan seperti itu rasanya tidak ada dan tidak populer. Yang populer adalah sumpah menggunakan nama Allah dan nama siapa? Rasul. Nah, padahal sumpah itu adalah tahqiqul amri atau tahqiqul bidik bismillah ta'ala atau sifatin min sifati. Sumpah itu meyakinkan satu perkara, ya, dengan cara menyebut Allah, ya. Tahqiqul amri atau tahqiqul bidik bismillah ta'ala atau sifatin min sifati. Jadi ada orang yang dituduh mengarah kepada seseorang yang dianggap mengambil, mencuri, menyuruh, memindahkan, merusak dan sebagainya. Padahal tidak. Bunda Pak, tidak saya tidak tahu, saya tidak menyuruh, memindahkan, saya tidak mengambil, saya tidak merusak. Kalau tidak semuanya untuk meyakinkan orang, lesanya orang itu cukup menyebut nama siapa? Allah. Nanti di bulan berikutnya dibahas. Tapi ini kata Ibnu Abbas itu menjadi halus, tidak terasa karena menyamakan sumpah dengan menggunakan nama Allah dikaitkan dengan nama dirinya. Tidak boleh. Ya, kalau ini saya ulangi di masyarakat kita tidak ada, tapi kalau yang ada di masyarakat kita itu nama Allah dan nama Rasulullah. Demi Allah, demi Rasulullah. Ada begitu Pak ya? Tidak boleh. Ya, harus dikiranya lebih mantap. Nama Allah, nama Rasulullah, kedua-duanya sudah saya pakai. Tidak, tak masalah Pak. Ya, yang betul nama siapa? Allah. Demi Allah, demi Rasul tidak boleh. Masih mending demi khianat. Nah, itu masih mending. Ya. Di tempat yang lain saya ditanya, bagaimana dengan Allah yang bersumpah dengan nama matahari, nama ini dan sebagainya? Jawabnya tidak apa-apa. Karena Allah itu tidak akan ditanya dari perbuatannya. Perbuatan Allah itu mematikan ini, menghidupkan ini, mematikan orang secara bersama-sama, ya. Itu tidak ditanya tentang itu. Ya. Sehingga kalau ada, dulu sudah pernah saya tanyakan, kalau ada orang kafir pernah sama orang Islam zaman Nabi, ceritanya di perang Uhud itu perang Badar, orang kafir potong lehernya sama malaikat, potong ujung-ujung jarinya. Saya tanya jangan sadis enggak? Saya jawab enggak. Saya sendiri yang tanya, saya sendiri yang jawab enggak. Kenapa? Karena Allah yang perintah. Kalau Allah yang perintah enggak ada masalah, biarin aja. Malaikat yang perintah. Nauzubillah min dzalik, mudah-mudahan jenengan dan keluarga saya diselamatkan Allah. Orang sak kapal ditenggelamkan semuanya tidak apa-apa, urusannya Allah. Ya, walaupun boleh dicari siapa yang salah ini itu dan sebagainya, itu hukum kemanusiaan. Tapi hakikatnya yang kita Allah tidak sadis. Makanya di dalam satu usul talata itu ada keterangan Nabi yang tahu. Kullu ummati yadkhuluna jannata illa man aba. Semua umatku akan masuk surga kecuali orang yang tidak mau. Hai Pak, kalau jenengan misalkan mendengarkan dawuhnya Rasulullah begitu, kira-kira tanya nggak sama Nabi? Kullu ummati yadkhuluna jannata illa man aba. Semua ini umatku akan masuk surga kecuali orang yang tidak mau. Kira-kira nanya ya? Apa pertanyaannya? Yang mau siapa? Persis dengan pertanyaannya sahabat yang begini. Berarti kecerdasan jenengan sama dengan kecerdasan sahabat. Wa man aba ya Rasulullah. Nabi siapa? Orang tidak mau, aneh. Itu semau-maunya Allah sama Rasul. Man ata'ani dakhala jannah.
menerangkan orang, bukan mas. Yang menerangkan siapa? Lisannya Rasulullah lewat bimbingan siapa? Asalnya sendiri gak mau sama Nabi. Nabi diutus itu supaya diikuti kok sampai gak mau. Nah di situ ada ustaz di YouTube ngomong, lah kalau semuanya mengikuti Rasul, mengikuti Nabi, coba dulu Nabi itu ceramahnya gak pakai mic, sekarang ini pakai mic. Ngerti maksudnya Pak? Ada ustaz begini. Apakah yang mengikuti Nabi itu pakai mic dan tidak pakai mic? Yang harus mengikuti Nabi itu? Bukan. Yang mengikuti Nabi itu urusan apa? Akidah dan apa? Itu kalau saya teropong dari tauhid. Kalau maksudnya ustaz itu adalah untuk menimbulkan supaya orang tertawa, tidak boleh Pak. Betul. Lu masa tadi ngomong gitu? Apa ustaz tidak